Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar ya? Setelah liburan ya, kalian mudah-mudahan didoakan sehat dan keluarga kalian juga sehat. Anak-anakku sekalian, kali ini ibu akan memberikan materi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Seperti kita ketahui, bentang alam di Indonesia yang materi yang kemarin di subtema A ya nak ya, belajar tentang apa bentang alam ya nak ya. Ya, kemudian ibu sekarang lanjutkan lagi di tambah lagi pengayaannya. Oke. Bentang alam di Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, gunung, lautan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ekonominya. Ya, apa sih kebutuhan ekonomi? Kita semua tahu bahwa kebutuhan ekonomi merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Baik, berikut kita lihat kegiatan ekonomi ya berdasarkan bentang alam. Pertama adalah pertanian dan peternakan ya. Ya ini para petani sedang panen ya. Panen dari hasil mereka padi ya. Yang nanti diolah menjadi ya, padi itu menjadi beras menjadi nasi yang kita makan sehari-hari, kebutuhan pokok kita. Kemudian ada peternakan ini ya. Peternakan ya, ibu hanya gambarkan ini tentang gambar peternak ayam ya. Ya. Baik anak-anakku, seperti kita ketahui di daerah pegunungan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani ya. Petani menanam berbagai jenis tanaman, padi, sayuran, ya, buah-buahan. Nah, selain bertani, masyarakat pegunungan juga berternak hewan. Tadi Ibu gambarkan tentang ternak ayam, ya. Ada juga yang berternak sapi, kambing, dan juga burung. Ya, hasil pertanian, ya nak ya, hasil pertanian dan peternakan biasanya dijual, ya nak ya, atau juga dikonsumsi atau dimakan sendiri, maksud ibu guru ya. Dikonsumsi itu dikonsumsi sendiri oleh petani itu sendiri. Ya, yang kedua anak-anakku, perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan tawar, perairan payau. Perairan asin di lautan ya. Nah, ini gambarnya ya, di lautan mengambil ikan cakalang ya. Nah, contohnya banyak ya ikan-ikan lain yang ada di lautan. Ya. Kemudian ada perairan payau, tambak ya, tambak udang, ada yang banyak macam-macamnya tambak ya. Kemudian perairan air tawar. Ya. Banyak sekali dari saudara-saudara kita ya berternak ikan mas ya, gurame, lele dan sebagainya. Itu di peternak perairan tawar ya. Dan juga biasanya ada empang di belakang rumahnya ya, digunakan untuk berternak lele ya. Nah, dulu di Yapit itu banyak di empang itu ada lele, ada ikan gabus ya, dan sebagainya. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, yang ketiga adalah kehutanan, ya. Kehutanan di sini Ibu gambarkan bisa membuat rumah ya dari kayu dan sebagainya. Ada juga yang peralatan rumah tangga ya nak ya, peralatan rumah tangga seperti kita lihat centong ya, centong dari kayu dan sebagainya. Ada juga membuat papan-papan untuk kasur ya nak ya, untuk alas kasur ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai
tempat tidur yang bagus ya nak ya. Baik, sebagian besar juga di daerah masih memakai papan-papan kayu untuk kasur-kasur mereka. Kemudian yang keempat, pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non logam yang terkandung di bumi ya. Emas, perak, tembaga ya. Papua itu banyak sekali tembaga ya nak ya. Ternyata setelah digali lagi ada emasnya ya. Cuman sayangnya masyarakat di sana belum terpenuhi kebutuhan ekonomi secara maksimal ya. Mereka masih sebagian besar masih masih miskin ya nak ya, karena kekayaannya banyak tapi hidup mereka masih diliputi kemiskinan ya nak ya. Walau alam bisawab ya. Kemudian ada aluminium ya. Tahu ya aluminium ya nak ya, buat panci ya, penggorengan. Minyak bumi kita nih apa ayo ya, bensin gitu ya nak ya, oli apalagi nak ya, solar itu dari minyak bumi. Batu bara, batu bara sebagai pengganti apa kalau kita masak gitu ya, pakai sudah sebagian besar memakai batu bara. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, yang kelima adalah perindustrian. Nah, perindustrian, apa sih industri? Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Nah, contohnya nih, gambar ini ketika orang sedang membuat bahan ya. Ya, industri, jenis industri ada kecil, sedang, ada yang besar. Ya, yang terakhir anak-anakku, yaitu adalah dari jenis usaha ini adalah kegiatan perdagangan. Nah, ini di pasar ya contohnya ya. Nah, terjadi transaksi jual beli. Kalau antar negara, ekspor dan impor. Kalau ekspor apa? Iya, mengirimkan hasil kita ke luar negeri. Kalau impor, mendatangkan. Ya, itu sudah ada di kelas 4. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, jenis-jenis usaha yang harus kamu ketahui yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Ibu hanya contohkan di Bali. Mungkin kalau di lingkungan kalian kan ada ya, ada pasar ya, lingkungan yang ekonomi ya, usahanya. Ada juga misalnya penjahit ya, ada lagi apa usahanya, ada juga misalnya transportasi misalnya ya. Nah, itu jenis-jenis usaha dibilang jasa lain ya, tukang cukur. Nah, itu termasuk jenis jasa. Ada juga mungkin di sana ada losmen ya. Kalau di sekitar Yapit di situ ada penginapan misalnya. Ada lagi banyak usaha-usaha perdagangan lainnya ya, usaha kecil ya. Di Bali ibu contohkan ini ada usaha ketika Bali menjadi pusat pariwisata, maka banyak para wisatawan yang tertarik dengan Pulau Bali karena keindahannya. Sebenarnya banyak juga ya di Indonesia ini yang keindahannya ya banyak, seperti di Papua ya, juga indah ya lautnya, di Lombok ya nak ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dari pariwisata ini ya, ada peluang usaha lain ya, usaha jasa di sana ya, di Bali. Jasa yang tadi disebutkan, ada jasa penginapan, ada pemandu wisata. Di Jogja juga ada nak ya, banyak ya. Jogja itu ada pariwisatanya, terkenalnya di keraton ya, Keraton Yogyakarta menjadi pusat di sana ya. Nah, ada pemandu wisatanya,
penyewaan transportasi, dan jasa penyewaan perlengkapan menyelam. Baik anak-anakku sekalian, ya, kiranya ibu cukupkan materi ini, ya, materi subtema 1, ya, yang ibu sudah ringkas. Nah, kemudian nanti tugasnya ada di kolom Google Classroom, ya. Insya Allah ibu berharap kalian bisa menyelesaikan tugas, ya. Sebentar lagi kita akan akan ini, ya, ujian itu, ya, mid semester, ya Nak, ya. Sebentar lagi, ya. Insya Allah semester ini September ini, ya Nak, ya. Ya, ibu belum tahu karena ibu bukan panitia. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, semangat tetap, ya. Ibu cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.